pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Kasih aplaus dulu buat Rando Terima Sembiring. kasih, Kak. Halo Rando, Halo, selamat Kak. pagi. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Kak, hari Gila, ini. keren banget suaranya, merdu banget ya. Terima Saya jadi kasih, Kak. hiper nih. Nah, halo juga, selamat pagi pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan juga tetap sehat ya. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda kembali dalam bincang-bincang dengan tema kreativitas di atas COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Nah, pemirsa, hingga saat ini pandemi belum juga diketahui kapan akan perginya ya. Kita pun mulai terbiasa dengan kehidupan baru yang hampir seluruhnya dilakukan dengan cara daring atau online, sehingga aktivitas fisik ini menjadi terbatas. Nah, terbatasnya aktivitas fisik ini terkadang membuat kita gamang ya, dan juga sulit menemukan ide-ide segar. Lantas bagaimana dengan para seniman mengatasi keterbatasan pergerakan di tengah pandemi ini? Dan bagaimana juga ya cara mereka supaya tetap bisa aktif dan juga terus berkarya? Telah bergabung bersama saya pagi hari ini, yang tadi sudah menyapa kita dengan suara merdunya yang khas, seorang penyanyi muda berbakat dan juga kaya prestasi. Pernah menjadi juara di Bintang Radio Indonesia dan ASEAN. Ada Rando Sembiring. Halo Rando. Halo, Kak. Ya, kabarnya baik ya? Kabar baik, ya. Kak. Dan tidak cuma Rando yang akan bergabung dengan kita pagi hari ini. Kali ini saya juga telah bergabung dengan kita semua dari Bandung melalui sambungan Zoom. Kang Tisna Sanjaya. Selamat pagi Kang Tisna. Kumaha damai? Egit, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa. Ya, Halo, Kang. disapa dulu Rando. Halo, ya. Kang. Halo. BNPB mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya Semua rabbal seluruh alamin. Indonesia, seluruh dunia lah semua sehat. Iya, Amin. dan semoga pandemi ini segera berakhir ya Kang ya. Nah, pemirsa, Kang Tisna ini merupakan seorang seniman nih dengan karya-karya yang fenomenal. Dan Kang Tisna ini adalah seorang doktor lulusan Jerman dan juga pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, betul ya Kang? Betul. Nah, Tapi doktornya dari ISI Jogja. dari ISI Jogja. Oh, oke. Nah pemirsa, sebagai informasi, kondisi studio ini telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan ini dan tadi Rando gunakan buat menyanyi juga sudah didisinfeksi dengan baik. Serta kami juga menjaga jarak seperti yang bisa dilihat ya. Dan talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan juga ditujukan untuk semua kalangan. Dan sebelum kita memulai diskusi, ayo Rando kita pakai hand sanitizer dulu. Boleh, Kak. Ingat protokol 3M, Benar. ingat pesan ibu, silakan. Selalu pakai ini. Wah, walaupun lewat Zoom juga harus memperhatikan protokol ya Kang. Iya betul. Oke, nah pemirsa ini saya punya informasi yang menarik nih. Tadi kan Rando udah menunjukkan suara emasnya bernyanyi Ingat Pesan Ibu. Nah, selama talk show kita berlangsung, Kang Tisna dari Bandung ini juga akan menghasilkan sebuah karya dan dimulai dari sekarang ini dan nanti di ujung talk show kita nanti diharapkan akan membuat suatu karya lukisan yang terinspirasi dari talk show kita hari ini dan juga dari pandemi ya Kang Tisna. Oke. Ya betul. Oke, nggak sabar nih saya lihat lukisannya, keren banget. Nah, Rando, ini kan kita Iya, udah 8 bulan nih pandemi berlangsung, otomatis kan kita membatasi diri ya buat bepergian Benar. keluar. Nah, tapi sebagai seorang penyanyi gitu, apa aja sih yang dilakuin di rumah? Aku sih masih tetap bersyukur gitu Kak, karena selama pandemi ini mungkin emang benar
banyak jadwal yang tercancel, banyak jadwal juga yang tertunda gitu, Oke. dan banyak juga jadwal yang tiba-tiba berubah. Eh, tapi masih tetap aja bersyukur karena ada beberapa pekerjaan yang masih datang. Artinya masih bisa juga nyanyi seperti live streaming, diundang juga ada acara sosial, dan ada yang benar-benar kerja gitu. Dan yang lebih senang lagi ada tawaran dari beberapa pencipta lagu nawarin lagu untuk Rando gitu Oh, ya. jadi alhamdulillah rezeki itu nggak Amin. surut juga ya, walaupun pandemi ini menghantam Amin, kita semua. Nah, kalau Kang Tisna nih sambil ngelukis, jadi sambil ngobrol kita ya, Kang, nggak apa-apa ya? Iya, silakan. Nah, kalau Kang Tisna ini kan umurnya mungkin udah 62 tahun ya Kang ya? Iya, betul. Udah Mau 62, 63. iya cuma nggak kelihatan udah 62 tahun loh beneran. Tapi ini masih sangat energik dan juga terus semangat dalam berkarya. Rahasianya apa sih Kang? Nggak ada yang dirahasiakan, pokoknya saya seneng aja hidup di Indonesia, apalagi situasi di Indonesia tuh semakin menumbuhkan energi spirit untuk terus berkarya, dan di era COVID-19 ini tambah kontemplatif, untuk saling berbagi, saling mendoakan, gotong royong gitu. Jadi sudah 8 bulan saya alhamdulillah masih banyak terus berkarya dan pameran, meskipun ada beberapa yang seperti Ando juga ya yang di cancel, tapi kita harus terus kreatif. Itu dia. Jadi pandemi ini nggak seharusnya menyurutkan kreativitas para seniman ya Kang ya. Ya betul. Nah Randa, kalau kamu sendiri tuh gimana sih cara supaya bisa tetap idenya tuh keasah terus tetap berkarya gitu selama pandemi? Biasanya inspirasinya tuh dari mana? Kalau aku sih selalu membangun kayak berusaha selalu positive thinking gitu ya Kak. Gitu. Karena kalau menurut aku situasi sekarang ini kita harus mementingkan kesehatan dulu nih gitu. Gimana kita bisa memunculkan ide yang bagus kalau misalnya kita nggak sehat gitu. Jadi selama situasi pandemi ini aku selalu berusaha kayak positive thinking, terus kayak berusaha untuk jaga kesehatan, yang pasti 3M pasti ngikutin protokol kesehatan gitu. Tapi aku juga ngelihat senior-senior juga gitu Kak yang mereka masih tetap berkarya dalam pandemi ini, itu jadi kayak motivasi juga untuk aku yang pendatang baru di Belantika Musik Indonesia gitu. Jadi menurut aku senior-senior yang berkarya di pandemi sekarang ini itu jadi kayak salah satu motivasi juga buat ide. Jadi aku pun semangat untuk buat karya selama pandemi ini Kak. Memang biasanya nih kalau dalam menyanyi atau membuat lagu gitu inspirasinya datang dari mana sih kalau boleh tahu? Kalau inspirasi sih biasanya dari pengalaman bisa gitu. Dari kalau lagu cinta pengalaman pribadi itu pasti gitu. Tapi kadang lingkungan juga mempengaruhi sih Kak. Seperti contohnya dari keluarga juga bisa. Benar, keluarga itu paling bisa banget jadi inspirasi Kak. Nah kalau Kang Tisna nih dalam membuat karya seni, melukis gitu tuh biasanya inspirasinya dari mana aja Kang? Oh, dari inspirasinya ya dari mana-mana, dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kan kalau kita positif gitu ya, berpikirnya perasaannya terus ditumbuhkan supaya bagian dari kehidupan ini adalah inspirasi seperti apa yang disampaikan Ando tadi ya. Jadi akan terus saja ide itu tidak ada hentinya yang muncul, apalagi saya mengajar ya di seni rupa di ITB. Jadi ketika berdialog dengan mahasiswa via online, waduh, terus saja tumbuh ide itu. Jadi serasa kurang gitu waktu itu karena banyak sekali gagasan-gagasan yang sangat menarik, baik karya dari ide-ide yang sangat personal maupun dari ruang publik ya. Saya senang sekali lah. Karena banyak inspirasi untuk terus berkarya seni. Jadi mirip-mirip dengan Nando ya tadi ya. Ya sama. Ya, jadi kunci supaya kita tetap kreatif, ide juga mengalir itu positive thinking, itu ada di pikiran ya Nando ya. Benar sekali Kak. Nah Kang Tisna nih kalau kita ngomong-ngomong soal pandemi, ini udah 8 bulan. Ada kebiasaan baru yang muncul nggak nih Kang? Misalkan sebelum pandemi dan setelah pandemi itu bedanya apa dalam proses berkarya? Ya sangat berbeda ya, karena situasi sekarang kan sudah 9 bulan itu bukan main-main. Situasinya ini adalah masalah global dan muncul dari persoalan lokal. Ketika katakanlah
ada persoalan di awalnya di Wuhan atau di mana di tempat-tempat yang kotor, yang tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, terhadap orang lain, sehingga akan dampaknya pada global seperti sekarang. Maka dari itu hal-hal yang sifatnya kecil, seperti kecil, lokal dan sebagainya itu harus kita eksplorasi menjadi karya yang inspiratif, yang menjadi toladan gitu ya pada lingkungan, semangat buat diri sendiri, buat keluarga, buat buat lingkungan, sehingga kita bisa memberikan contoh nanti ke lingkungan kita di dalam maupun di luar negeri. Gitu. Jadi berkontribusi dengan caranya sendiri ya Kang ya. Nah kalau Rando nih selama pandemi 8 bulan ini ada kebiasaan baru nggak yang sebelumnya tuh nggak pernah terpikirkan gitu? Kebiasaannya sih mungkin kayak beberapa kali aku ngisi acara live streaming, itu kan biasanya kalau nyanyi emang kita sebenarnya kalau boleh jujur susah banget pakai masker Kak. Gitu. Jadi tapi kalau sekarang emang bener new normal, kita harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang gitu. Jadi ada banyak hal-hal baru sih selama pandemi ini. Kalau misalnya biasanya mungkin keluar dari rumah mungkin keluar aja gitu. Tapi kalau sekarang kan emang benar-benar perhatikan harus pakai masker, harus benar-benar jaga jarak sama orang, dan emang benar-benar harus cuci tangan sesering mungkin pakai sabun. 3M ya. Benar. Nah biasanya kan kalau live performance gitu kan, off air gitu kan, biasanya nggak ada masalah dong nyanyi langsung. Cuma kalau misalkan ini kan harus live streaming, kendala-kendalanya tuh apa aja? Kendalanya kadang bisa kadang koneksi juga bisa jadi gitu kan. Koneksi bisa jadi. Terus kadang mungkin untuk sebagai seorang penyanyi Kak, ada kekurang puasan waktu perform karena biasanya kita sering nyanyi ditonton banyak orang dan sekarang mungkin banyak orang nonton tapi melalui live streaming gitu. Nonton dari rumah. Ya. Jadi kayak nyanyi di kamar mandi gitu sendiri. Jadi itu mungkin yang jadi perbedaan. Kalau biasanya mungkin kita kan adrenalinnya naik karena tepuk tangan penonton. Terus kalau misalnya kayak disambut gitu dengan kita kadang senangnya itu ngelihat penonton bisa nyanyi sama kita itu juga. Iya bener Kak. Itu mungkin perbedaan sama sekarang gitu. Gitu. Kalau Kang Tisna sendiri Kang ini kan sudah berpuluhan tahun berkarya mengadakan pameran di dalam negeri, di luar negeri. Kalau di era pandemi ini gimana pamerannya, masih berlangsung kah secara online atau gimana Kang? Ya masih berlangsung karena situasi sekarang harus disikapi dengan kreativitas, dengan berbagai cara. Kita jangan menyerah ya dengan situasi pandemi ini. Memang tidak bisa tergantikan kita berhubungan langsung dengan apresiator, dan kebiasaan saya kan bahan-bahannya tidak hanya yang ada di katakanlah market gitu ya, tapi saya selalu memakai juga bahan-bahan yang ada di alam, lumpur, bekas-bekas alam yang katakanlah yang sudah tidak sedang jadi sampah, terus saya eksplorasi. Nah sekarang mungkin karena tidak boleh keluar gitu ya, jadi kita harus memakai cara yang ada di dalam rumah. Maka dari itu saya tuh ada fotonya di situ, filmnya. Saya belajar pada istri saya untuk membuat karedok gitu ya, bikin lensa, bikin sambal. Nah dari bahan-bahan itu dieksplorasi menjadi karya seni. Jadi seninya seni rumahan, seni yang justru menarik, ada seni partisipasi dengan istri, dengan anak, dengan keluarga ya. Nah inilah seni baru kalau menurut saya dari situasi sekarang, lebih kontemplatif, lebih nyaman, lebih akrab gitu ya. Seni itu tidak berjarak. Nah, seperti itu. Jadi keren banget Kang, ini karedok bisa jadi lukisan tuh gimana caranya? Ya, mungkin bukan lukisan tapi sebagai sebuah konsep art, jadi seni everyday life gitu ya, sebagai sebuah konsep. Tapi si karyanya bentuknya ada objek art, ada instalasi, ada jadi performance art gitu ya. Nah itu tuh sebagai karya performance art. Jadi artefak-artefak dari karedok itu tuh baunya, harumnya, benda-bendanya itu saya jadikan sebuah proses seni keseharian dari rumah, produk WFH. Iya, oke. Jadi asalkan kita jeli ini walaupun cuma di rumah aja,
sama kita bisa aware sama sekitar itu harusnya bisa memetik inspirasi dari situ ya Kang. Yes, betul. Nah kalau Rando sendiri nih, Iya, Kak. tantangan-tantangan tadi kan mungkin udah disebutkan, kurang adrenalinnya atau mungkin kendala teknis, Benar. jaringan sinyal gitu. Terus cara menghadapi tantangan-tantangan itu gimana? Kalau menurut aku sih Kak, Mhm. karena bernyanyi itu adalah udah seperti mendarah daging gitu. Jadi yang paling penting tujuannya adalah menghibur. Ketika orang banyak atau sedikit, itu tugas penyanyi adalah menghibur. Bukan bergantung pada jumlah orang yang dihibur, tapi mau berapa yang nonton pun, mau seminim apapun jumlah yang nonton, tugas kita adalah memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik dari kita gitu. Jadi mungkin lebih ke bersyukurnya aja masih bisa perform di masa pandemi sekarang ini gitu. Jadi kayak selalu berusaha kayak menanam rasa bersyukur sampai sekarang kita masih dikasih sehat. Bersyukur masih dapat kerjaan juga, walaupun mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang di-cancel, banyak kegiatan yang harusnya mungkin itu rutinitas nyanyi 1 minggu udah berapa kali gitu. Tapi sekarang ternyata kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Kalau menurut aku sih kita harus belajar menerima, karena yang mengalami ini bukan kita sendiri, tapi semua global dan dunia, bukan hanya Indonesia. Dan harapannya pasti kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan masih banyak juga mungkin pekerja di bidang lain yang sangat terdampak Sangat, lebih jauh benar gitu banget, ya. Kak. Nah ini kan Rando kalau nggak salah habis rilis single ya, Benar, Kak. 2019 akhir Benar. lalu. Nah habis rilis single terus muncullah pandemi. Itu tuh rencana apa aja yang harus ditunda? Kalau boleh jujur sih pasti ada perasaan sedih mungkin ya Kak gitu. Tapi sedihnya mungkin kita kan nggak ada yang tahu nih 2020 tiba-tiba terjadi aja pandemi seperti ini, nggak ada yang tahu gitu. Tapi makin kesini pendewasaan juga semakin bertambah. Kenapa? Karena belajar memahami ini ketentuan dari Tuhan gitu. Dan ini juga emang udah ditakdirkan terjadi gitu. Jadi kalau menurut aku kayak berusaha untuk menerima, terus kayak ya banyak-banyak bersyukur aja sih, serius Kak gitu. Terus mungkin baru mengeluarkan single, terus tiba-tiba jadwal yang promo kesana kemari, harusnya kesana kemari dijalanin, tapi ternyata harus ditunda. Harus ditunda dulu. Gitu. Jadi harus berbesar hati ya. Benar, Pertama Kak. harus acceptance dulu lah Iya. pokoknya. Biar kita tuh bisa tetap bersyukur. Nah Kang Tisna ini kan juga masih aktif mengajar ya di FSRD IPB. Iya, betul. Nah berarti juga harus mengajar secara online ya, jadi harus ada perubahan, beradaptasi. Tantangannya untuk mengajar seni gitu secara online tuh gimana Kang? Oh iya, itu ITB itu sangat menarik ya, karena sampai sekarang memang mahasiswa tidak boleh berada di kampus, harus via online karena khawatir ya terjadi sesuatu. Nah tapi dosen-dosennya selalu berembuk mencari cara bagaimana dengan situasi sekarang kreativitas justru jadi lebih tumbuh. Jadi karya-karyanya sangat menarik karena anak-anak muda itu memang sudah dekat ya dengan gadget, dengan berbagai hal IT, sehingga kita masuk pada situasi sekarang itu tinggal energi, aura, spirit ininya aja dari kita itu untuk peduli pada situasi sekarang. Misalnya tema-tema tentang situasi sekarang ya, sehingga karya-karyanya itu penuh dengan solidaritas. Karya-karyanya itu misalkan ada pameran ya, kita mengadakan pameran bareng dengan seniman Ngahiji di Kota Bandung. Karyanya itu jadi dijual dan ini kan untuk beli sembako atau beli masker berbagai hal ya, jadi disumbangkan gitu sebagian itu. Juga saya pameran di Art Jog, jadi karya-karya di Art Jog itu sebagian saya berikan pada orang-orang yang terus aktif ya berkarya seni, sehingga saling memberikan semangat, saling memberikan semangat dengan karya seni itu. Mungkin tidak seberapa ya kalau diukur dengan ekonomi atau uang, tapi energi kita itu harus terus gitu saling mendoakan, karena seni itu adalah sebagai doa, seperti apa yang dikatakan Ando tadi ya. Jadi seni itu adalah doa, seni itu adalah energi, spirit, rasa dan sebagainya.
Itulah sekitar itu. Itu dia, bagus banget. Seni itu adalah doa ya Setuju, pemirsa. Kang. Setuju, Randa juga ngerasain begitu ya. Jadi itu doa supaya kita terus bersyukur dan positive thinking, supaya kita juga bisa memberi kepada sesama ya, seperti tadi Kang Tisna bilang. Nah, Kang Tisna ini selama pandemi ini udah menghasilkan karya-karya yang terinspirasi dari COVID-19 ini nggak sih, Kang? Oh ya, tentu saja. Misalkan saya di belakang saya ya, terus di studio itu ada karya-karya yang tentu saja sangat kontemplatif sekarang ini. Adalah momentum kita untuk menemukan yang terdalam ya, dalam bahasa Sundanya jero ya, terdalam gitu ya. Jero. Nah, itu ada karya nih yang di belakang itu. Apa ada karya cetak tubuh ya diri kita ya. Biasanya saya mencetak dengan mesin, tapi juga saya cetak dengan tubuh ya, sehingga ada evaluasi pada diri itu. Terus juga ada karya ketika Idul Adha. Idul Adha itu kan harus di rumah ya. Waktu itu ya sembahyang. Nah saya ada lukisan yang terinspirasi oleh ibadah dari rumah. Jadi saya jadi penceramah dan jamaahnya hanya 3 orang, istri saya dan anak 2 gitu ya. Sehingga saya belum pernah jadi penceramah Idul Adha ya seumur-umur, hanya waktu sekarang ini. Karena COVID ini ya, Kang. Ya, ketika ceramah itu banyak diinterupsi sama anak saya. Jadi debat dong ya. Jadi kayak diskusi. Banyak hal yang unik ya, yang menarik, yang betul tidak terduga ya dalam keseharian itu. Tapi kalau kita jadikan sesuatu ya, makanya jadi lukisan tuh. Ada lukisan tentang saya ketika jadi imam besar. Udah menghasilkan berapa lukisan tuh, Kang, yang dari Banyak, kontemplasi ada ini? Ada grafis, ada drawing, ada etsa, ada seni lingkungan. Seni lingkungan misalnya di Sigonewa. Saya sedang kerjasama dengan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena seni apa yang, kalau ini kan seni yang sangat personal ya, seni lukis, grafis yang sangat diri. Tapi seni yang saya lakukan juga di Sigonewa, di sebuah desa ya, adalah seni yang punya daya untuk melakukan perubahan supaya lingkungan yang lokal itu yang airnya kotor, banyak sampah, itu bisa jadi berguna air itu ya untuk warga, untuk tumbuh-tumbuhan. Inilah momentum ya, momentum berimajinasi berbagai hal ya supaya bermanfaat gitu nilai-nilai kelokalan itu. Sekarang saya sedang mengerjakan ya, jadi beberapa. Tentu saja harus pakai masker, jaga jarak, ya semua protokol kesehatan dilakukan, tapi kita harus semangat berkarya terus. Itu dia seni untuk penggerak perubahan ya, Kang. Kang Tisna selain melukis atau menghasilkan karya seni lain, ada nggak sih hobi-hobi lain gitu? Mungkin bisa mengisi waktu di tengah pandemi. Oh ya, saya yang kehilangan sekali itu sepak bola, karena saya tuh cita-citanya jadi pemain bola. Oh gitu. Namanya Zico ya, pemain Brazil. Nah tuh, itu kelakuan saya sambil menyapu ya. Ini keren banget. Karena saya udah 8 bulan tidak main bola ya. Jadi di rumah saya punya grup namanya Galados. Galatama Dosen Penuh Dosa, Persatuan Sepak Bola. Nah ini tuh nanti yang di bawah itu kanvas. Jadi saya akan melukis sama main bola. Nanti saya liatin ya kalau udah jadi ya filmnya. Memangnya seniman tuh selalu ada aja ya idenya ya. Tapi ide-ide ini juga bermakna, walaupun kita lihat juga lucu banget gitu kan, jenakal gitu ya, Kang. Ya, karya ini pernah juga saya Art and Football for Peace ya, seni sepak bola untuk perdamaian, karena situasi di Indonesia kan kadang-kadang sedikit konflik, gara-gara perbedaan sedikit konflik. Nah, saya kumpulkan semua pemain bola ya, yang profesional maupun yang biasa amatir. Berbagai klub saya kumpulkan. Saya pameran di Jogja, tapi perform art dengan cara sepak bola. Sampai karya ini ke Hiroshima waktu Piala Dunia, waktu di Prancis saya ke sana. Dan jadi seni yang lokal, yang eksperimental ini kalau dikaitkan dengan energi untuk perdamaian, untuk kemanusiaan, untuk peradaban ya, saya kira mereka juga respect terhadap kita. Gitu. Jadi bukan main-main sebagai apa namanya tadi jeprut sebagai jeprut, tapi
Tapi itulah eksperimental, sukacita ya, bermain dan sebagainya. Kan itu waktu kecil kita. Waktu kecil itu kan seperti itu ya kita ini. Nilai-nilai kelokalan itu sukacita kita itu. Iya keren banget. Nah Rando, kalau tadi Kang Iya, Tisna punya hobi melukis sama main bola, akhirnya melukis sambil main bola gitu. Kalau Rando selain nyanyi ada hobi lain gak sih? Kalau aku sih mungkin emang benar-benar senang banget sama nyanyi gitu Kak. Jadi kalau hobi yang lain palingan aku senang jalan-jalan, tapi karena pandemi sekarang ini jadi jalan-jalannya juga nggak seperti kemarin-kemarin, jadi ditunda dulu. Jadi gitu. ditunda dulu. Kan sekarang ada virtual tour ya. Jadi lihat aja tuh di YouTube gitu Bener. di TV. Gitu. Tapi nanti semoga tahun depan bisa jalan-jalan lagi ya. Amin Kak. Nah, tapi kan kalau Rando nih sebagai penyanyi yang pendapatan utamanya itu ya dari manggung, dari Benar. promo. Berarti selama pandemi ini kan otomatis income menurun ya. Ya, Nah, benar, tapi apa sih hikmah dan juga mungkin harapan ke depannya gitu? Mungkin balik lagi Kak, selama pandemi ini mengajarkan, oke, pendapatan berkurang, nggak seperti biasanya gitu. Tapi ternyata selama pandemi ini, aku ngerti ternyata yang paling penting dari semuanya adalah sehat gitu. Jadi ketika kita sehat, itu mengalahkan dari materi-materi yang mungkin ada atau mungkin banyak gitu. Tapi kalau menurut aku mungkin gimana nyiasatinya untuk terus menjaga pola hidup yang sehat, berusaha untuk selalu berpikir positive thinking lagi. Jadi kayak supaya sehat-sehat, pokoknya tujuannya sehat aja dulu gitu Kak. Jadi mungkin pendapatan memang berkurang gitu, tapi percaya sampai sekarang Tuhan selalu cukupkan itu sih Kak. Amin. Nah itu juga saya setuju sih. Kalau misalnya yang penting tuh sehat, karena buat apa punya rezeki berlimpah tapi kita nggak sehat? Bener. Gimana cara nikmatinnya ya kan? Nah mungkin dari Kang Tisna sendiri, saya lihat mungkin lukisan di belakangnya udah hampir jadi ya Kang. Kang Tisna, terakhir dong boleh nggak Kang Tisna nih berbagi tips dan pesan singkat nih buat kami anak-anak muda, masih muda kan saya kan, agar tetap bersemangat dan terus berkarya gitu seperti Kang Tisna. Ya, apa namanya, cintai aja keseharian gitu ya, karena keseharian itu sangat menarik ya, seperti berbeda gitu, seperti sama matahari hari ini dengan besok, tapi sebetulnya berbeda itu, angin, udara dan sebagainya, dan setiap perubahan dan perbedaan itu tuh jadi spirit, jadi energi, dan juga ketika jalan dari rumah keluar gitu ya, terus ketemu orang-orang, ketemu berbagai hal, keunikan dan kerumitan di lingkungan kita itu harus menjadi spirit buat kita ya. Kita harus memberikan semangat, energi. Maka dari itu tadi saya setuju dengan Ando ya. Jadi kita tuh sebagai seniman atau apapun, bukan hanya seniman aja. Berbagai hal itu adalah doa gitu. Seni adalah doa. Jadi seni adalah untuk perubahan. Seni untuk kalau tidak seperti itu pekerjaan kita itu nanti kita jadi tidak sukacita menjalaninya. Jadi bukan hanya seni saja, politik, berekonomi, bertentara, jadi MC, jadi berbagai hal ya. Jalani aja sukacita gitu. Oke. Kang, kalau saya lihat nih di belakang, ini lukisannya udah jadi belum tuh Kang? Oh. Boleh kita ngintip sedikit? Ya ini bisa dianggap jadi, bisa enggak ya, karena saya mah agak intuitif gitu. Kalau sekarang kan sedang berdialog gitu, berkarya, nanti bisa tumbuh lagi. Jadi ini sebagai sebuah gagasan awal dari proses kita berdialog, dia bertiga. Jadi seni ini tuh seni partisipatori, jadi seni kita, seni bareng gitu ya. Gitu. Tadi saya dengar Anda ngomong gitu, jadi karya. Wow. Wow. Seperti itu. Oh, keren banget ya. Ini sebuah lukisan yang terinspirasi dari talk show kita pagi ini ya. Kang Tisna, makasih banget ya waktunya dan bergabung dengan kita walaupun dari Bandung, dan juga karya yang dihasilkan selama talk show kita berlangsung. Semoga tetap sehat,
Tetap Ya, semangat. ini karya seni ini saya persembahkan ya buat teman-teman BNPB di situ ya. Wow, sebuah Yang terus kehormatan loh Kang. memberikan Dapat semangat. lukisan Jangan dilihat dari saya spontan maestro. mahasiswanya seperti ini ya, tapi ini sebagai seni, sebagai doa untuk saling. Wah, makasih banget Kang Nanti Tisna. saya kirimkan ya ke Pak Doni dan kawan-kawan. Siap Kang Tisna, makasih banyak. Indonesia tetap jaya, tetap maju, dan dunia cepat sehat, insya Allah. Amin. Ando, thank you Amin. ya. Terima Ya, kasih amin. Kang, Semoga semoga Kang sehat Tisna selalu. sehat juga, Amin. tetap semangat berkontemplasi dan juga mensupport sekitarnya ya Kang ya. Amin. Makasih, dan Anda juga makasih, semoga Terima kasih, sehat-sehat, Kak. Amin. tetap semangat terus ya, walaupun ada beberapa rencana yang ditunda, semoga tahun depan situasi kembali membaik. Amin Kak. Dan pemirsa, saatnya kita tiba di penghujung acara kita kali ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semuanya. Dan jangan lupa pesan 3M untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat juga pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga medis yang merawat pasien di rumah sakit. Karena mereka yang mengabaikan protokol kesehatan ini sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita kali ini. Saya Egit Hapsari beserta dengan narasumber dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Tapi habis kita closing ini, kita dengerin lagi suara emas dari Randa Semiring. Ingat pesan Ibu, silakan Rando. Terima kasih Kak Egit. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Terima kasih. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan,